Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan kita, KTS. Kita tidak sendiri. Oke, seperti biasa di video kali ini kita akan mendengarkan satu kisah atau cerita dari satu sosok. Untuk episode kali ini kita akan mendengarkan dari sosok seperti apa nih? Ini tuh pocong, tapi bagian kepalanya nih rambutnya gimbal. Jadi nggak gini pocongnya. Jadi pocongnya tuh kayak robek gitu ininya. Jadi rambutnya gimbal, panjang banget. Dari pas sejak saya nyuruh kamu ke pesantren juga, saya udah ada perasaan nih, wah kayaknya kamu bakalan agak beda. Kenapa ya kalau kayak gitu? Ya mungkin kamu nggak terima gitu dengan nasib kamu. Nggak eling, kata si yang dituakannya bapak ini. Tapi saya punya istri pak di rumah, halusinasi doang. Itu cuma khayalan kamu, terus jadi kayak keinginan kamu jadi satu, dan akhirnya mereka jadi kayak seakan-akan hidup, dan kamu tuh udah sulit memisahkan Antara nyata dan juga halusinasi. Iya. Oke. Terus kata dia, kalau kayak gini salah siapa pak? Saya juga nggak tahu. Mungkin keadaan ini terlalu berat buat kamu, tapi kita juga nggak boleh nyalahin keadaan. Semuanya kan dari Gusti Allah. Tapi ya mungkin kamunya juga kurang kuat buat menghadapi ini semua. Oke, kita dengarkan saja langsung cerita di episode kali ini. Seperti biasa, ayo kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Tahun 1998 ini nama sosoknya Kuncoro. Langsung ini mah to the point ya, dia langsung ngasih tahu di awal gitu, nama aku Kuncoro. Sebenarnya aku juga lupa di tahun 98 itu aku umurnya berapa, ya udahlah ya, soalnya kan udah GJ. Tapi emang pas matinya juga keadaan ODGJ ya? Keadaan udah GJ, dan kalau dilihat sih kayaknya di usia hampir 40 tahun. Kayak mendekati 40 tahun, soalnya udah kayak laki-laki matang. Nah, si Kuncoro ini adalah seorang ayah dari kedua buah hatinya. Jadi dia punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Yang satu udah masuk SD, yang satu belum, masih kecil. Tinggal di rumah petak, mungkin kayak kontrakan kali ya. Tinggal di rumah petak, terus dia itu di situ kerjanya sebagai tukang beca. Sebelum mengalami gangguan jiwa ini. Istrinya tuh kayak bantu-bantu masak di rumah tetangga, kayak masak, nyuci, kayak apa ya namanya, kayak ART tapi yang pulang pergi gitu. Kehidupan Kuncoro itu cukup rumit, cukup sulit, karena di era itu memang mencari nafkah tuh sangat-sangat sulit banget deh. Tahun 98 tuh lagi krisis moneter. Jadi benar-benar kesulitan. Terus Kuncoro itu juga bukan yang laki-laki berpangku tangan gitu, maksudnya pas becak dia kosong tuh dia nggak yang udah aja tiduran gitu di becaknya gitu, kayak duduk gitu enggak. Tapi dia tuh berusaha nyamperin ibu-ibu yang banyak bawaan banyak bawa belanjaan gitu, buat menawarkan diri, Bu, di beca saya aja, kayak gitu-gitulah. Istrinya juga bukan yang tidak berusaha, kan namanya juga asisten rumah tangga yang pulang pergi dan gak yang tiap hari juga gitu. Berarti istrinya itu bukan yang pekerja ART tetap ya? Bukan. Dia yang panggilan aja kali ya? Panggilan. Sudah kebayang mumetnya seorang suami atau seorang ayah di fase itu. Cukup sangat-sangat sulit. Di satu trotoar, emang tempat base campnya mereka tuh, sambil ngopi, mereka bilang, ini tuh kita nggak bisa kayak gini-gini aja, kita tuh harus berusaha gimana caranya mendapatkan uang yang lebih lah gitu buat di rumah. Istri saya tuh udah marah-marah aja, pendapatan kemarin cuma sekian perak. Maksudnya 1.000 perak kemarin ya gitu. Kuncoro tuh di situ nggak banyak ngomong, orangnya pendiam. Jadi menyimak ya? Jadi diem aja kayak kayak gitu aja dia.
Tapi dia bukan yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, bener-bener dia dengerin terus dia pikirin gitu sampai ke pulang ke rumah dia mikirin terus dia bilang ke istrinya, ibu kalau misalnya kayak gini terus kita gimana ya, sampai-sampai beras aja nggak punya. Ya gimana lagi, kan tetap harus makan, kan kasihan si kakak, kasihan si dedek gitu kata istrinya tuh, tetap harus makan apalagi udah mulai sekolah. Jawaban dari istrinya tuh nggak bikin dia ngerasa lebih adem, bikin dia, tapi dia tuh nggak pasrah, dia tetap berusaha, ibadahnya juga getol. Di satu titik dia mampirlah ke rumah teman kecilnya dia di satu kampung itu, di satu kampung dia tuh. Di kampung itu dia ketemu temennya dan dia bilang sama temennya kalau ada loker nggak gitu, ada lowongan kerja nggak di tempat kamu. Nggak ada, aku juga dipecat. Di PHK ya? Iya, di PHK. Jadi di fase itu memang banyak PHK massal. Iya. Terus ngobrol gimana ya jalan keluarnya. Saya juga tetap berusaha kok, tetap di usaha saya gitu, di mengais uang sebagai tukang beca gitu. Tapi memang sepi banget, walaupun di pasar tetap rame, tapi orang lebih milih jalan kaki Buat penghemat. iya. Nah terus si bapak ini tuh bilang, gini aja, kamu mondok aja dulu, nanti di sana siapa tahu dapat kayak pencerahan gitu. Terus dia izinlah ke istrinya, diizinin sama istrinya, terus si suaminya ini berangkat, Kuncoro ini berangkat. Dia mondok selama 1 minggu aja. Di situ dia ngerasa lebih dekat sama Tuhannya, dia di situ lebih ngerasa oh kayaknya aku siap deh buat berperang lagi nih gitu, mencari nafkah untuk keluarga aku. Dia pulang, terus istrinya juga kaget kalau misalnya suaminya ini udah pulang. Soalnya tuh si Kuncoro ini ternyata izinnya lebih dari 1 bulan dan uang yang dititipkan ke istrinya juga bisa menghidupi mereka selama 2 bulan Sebenarnya. tapi Kuncoro ngerasa udah cukup 1 minggu, aku tidak bisa meninggalkan anak dan istriku terlalu lama. Aku amat sangat bertanggung jawab sama mereka, dia bilangnya gitu. Pas dia pulang tuh dia kaget ngelihat ada laki-laki lain di rumahnya. Terus istrinya bilang ini saudara jauh. Terus Kuncoro tuh kayak oh ya udah iya gitu. Dari mana kok belum pernah ketemu ya sama saya, dari kampung mana gitu. Dia tuh feelingnya tuh kayaknya ini tuh selingkuhan dari istri aku katanya. Tapi Kuncoro ini baik banget, dia tuh berusaha buat gak membesarkan masalah. Soalnya yang dia lihat juga mereka duduknya gak deketan. Jadi ini istrinya, ini si laki-laki itu. Ada jarak. Ada jarak. Ini ini meja gitu. Ya udahlah gitu. Nah istrinya semenjak Kuncoro pulang tuh berubah, yang tadinya suka marah-marah ini tuh enggak, lebih kayak perhatiin suaminya, terus nanya udah makan atau belum, mau dibikinin apa, mau minum kopi atau minum teh, karena kan pegang uang kan. Iya. Nah Kuncoro tuh mikirnya oh apa karena megang uang ya dia jadi istriku tuh jadi lebih sumringah gitu, nggak marah-marah aja. Nah dia tuh jadi kayak semakin semangat lagi buat menyambut esok hari itu, mengayuh beca. Besokannya dia berangkat subuh-subuh buta, jadi beres sholat subuh dia langsung berangkat. Terus dia kerja di situ, tetap dia jemput bola, nyamperin ibu-ibu, ibu iya hayu mangga ibu kesini gitu. Nah lumayan lah di situ dia dapat 8 penumpang. Dia pulang dengan hati riang, terus dia pulang buka pintu rumahnya. Pas dia buka pintu istrinya nggak ada tapi anak-anaknya ada. Ibu kemana? Ke warung. Oh ya udah gitu. Jadi dia tuh mandi, bersih-bersih. Terus dia nunggu sampai ke maghrib nih, istrinya belum juga pulang. Dan nanya lagi, ibu kemana? Tadi katanya ke warung, kata anaknya tuh. Kok lama banget, warung di mana? Curiga lah dia di situ, apa jangan-jangan dia berangkat sama laki-laki yang kemarin. Tapi kalau misalnya dia berangkat kok setega itu ninggalin anak berdua di rumah. Terus dia nanya ke anaknya, dari kapan ibu ke warung? Dari pagi. Wow. Dia di situ langsung
kayak heboh sendiri si Kuncoronya. Dia langsung sibuk nyari uang, sisa uang buat kehidupan mereka kan. Dia cari itu sisa uangnya nggak ada, Kabur. dibawa kabur. Berarti yang laki-laki itu selingkuhnya? Kayaknya selingkuhannya katanya. Astagfirullah. Zaman itu pakai kompor minyak tanah. Ya. Nah, minyak tanahnya juga nggak ada. Ya, pantesan baik di hari sebelumnya ya. Ya, kayaknya dia malu ke gap ya. Iya, iya. Ada laki-laki lain di rumah itu. Dia langsung ke warung dengan bawa uang yang yaitu segitu pendapatan di hari itu. Dia belanja minyak tanah, dia belanja beras, semuanya. Dia masak tuh telur dadar buat anak-anaknya dan buat dianya juga. Nasi pakai telur dadar. Terus dia mandiin anak-anaknya, terus dia nyuruh anaknya tidur. Saat anaknya tidur, dia mulai bengong tuh, bengong sambil ngopi. Di situ dia nangis. Kedepannya harus gimana? Gak mungkin kan besok berangkat pagi ninggalin anak di rumah. Iya, apalagi ada yang kecil. Iya, ada yang kecil. Ini tuh kalau emang kabur dapat laki-laki yang lebih mapan, kenapa nggak dibawa dulu aja anaknya? Tapi saya tetap bakal nafkahin. Itu tuh dia mikirin hal itu tuh semalaman. Jadi nanti ada fase dia nangis, terus dia diem, terus dia ketawa. Kayak gitu berulang sampai akhirnya dia ngantuk nih, tidur lah. Tidur, bangun pagi, sholat subuh seperti biasa. Dia nyamperin RT. Dia nyamperin RT, dia bilang, gimana ya teh, istri saya kayaknya kabur. Pokoknya dia nyeritain lah. Terus RT itu kebetulan memang anak-anaknya udah pada gede. Nah terus si RT ini kan karena anaknya udah pada dewasa, dia tuh mau aja buat dititipin si bocil-bocil ini. Nggak apa-apa di rumah aja, kamu Ngebantu tetap ya, kamu tetap usaha. Pokoknya udah nggak usah pikirin apa-apa, usaha aja yang benar. Oh ya makasih banyak. Nanti saya pulang cepet. Gak usah pulang cepet, biasa aja. Cari uang yang banyak, buktikan kalau kamu mampu. Dikituin tuh, pokoknya dikasih support system banget sama lingkungan rumahnya dia. Dia kerja seperti biasa. Terus di situ dia ngobrol sama teman-temannya apa yang udah dia alami kemarin. Terus teman-temannya bilang, sebenarnya saya tuh mau ngomong dari kemarin-kemarin, saya pernah lihat istri kamu keluar dari gang. Hah, katanya. Tapi kan waktu itu saya lagi di pesantren kayak kata dia. Iya, tapi saya lihat istri kamu bawa tas gede. Dia tuh kayak mikir, apa jangan-jangan selama dia semingguan itu pergi, dia sering keluar gitu istrinya dan melantarkan anak-anaknya. Sampailah ke sore hari dia pulang, dia jemput anaknya ke Bu RT, terus dia ngasih makanan makanan tanda terima kasih ke Bu RT. Terus Bu RT-nya bilang, jangan keseringan ngasih ke saya, simpan aja uangnya, yang penting titipin aja uang buat anak-anak makan sama jajannya mereka. Udah nggak usah pikirin kayak gini, nanti yang lama-lama uang kamu habis. Belum bayar listrik, belum bayar air gitu. Udah pegang aja uangnya. Makasih ya Bu, makasih. Terus dia langsung nanya, Bu mohon maaf, waktu saya di pesantren istri saya sempat keluar rumah. Oh iya, sempat keluar, malah waktu itu katanya sih nggak pulang ya semalaman. Soalnya tahu dari ini. Jadi tetangganya dia, ada lagi tetangganya sebelah rumahnya ngedengar anak kecil nangis terus. Allah. Karena ditinggalin ibunya, tapi ibunya datang pagi-pagi banget kok, gitu subuh. Mungkin dia tuh nangis terus ketiduran gitu, capek, terus pas bangun udah pagi aja ibunya udah ada di rumah, jadi udah aja nggak nangis lagi gitu kan. Pas dia nyampe rumah ditanya ke yang paling gede, ibu sering keluar rumah? Iya. Kakak pernah ditinggalin malam-malam? Iya. Ya Allah. Berapa kali kayak gitu? 2. 2 itu pas udah ada ayah yang kemarin. Enggak, berarti kalau sama ada ayah berarti 3. Nah, dia mandiin lah tuh anak-anaknya. Tapi kata anaknya tuh, jadi posisi dia tuh udah dijebur-jeburin ya sama bapaknya. Terus bocilnya bilang gini, aku udah mandi tahu ya sama Bu RT. Oh, ya udah tuh, gak usah disabunin ya, langsung dilapin lagi. Ngomong guys basuh nih. ngomongnya udah dibanjurin lagi. Kan mungkin si bocilnya juga takut kali mau ngomong apa gimana, terus bapaknya juga lagi melawang gitu, pikirannya jadi kemana-mana.
Nah si suaminya nih bengong lagi. Jadi dia tuh kayaknya kebanyakan bengong deh. Iya. Kebanyakan bengong terus mikirin kenapa harus ini tuh jalan keluarnya harus kayak gimana, masa kayak gini setiap hari. Pada saat dia bengong itu dia kan posisinya di teras. Terasnya kecil, dia bengong di teras. Terus dia tuh malah kayak ngedengar suara-suara berisik di kupingnya. Kayak ada yang suara klakson, terus suara ketawa, suara lari-lari, bukan ketawa yang horor, maksudnya kayak orang ketawa Biasa. Ketawa biasa. Terus di situ banyak ngobrol-ngobrol, dia bingung, nggak bisa ngebedain. Sedangkan dia lihat kanan kiri tuh di gangnya kosong, sepi, karena udah malam kali ya. Yaudahlah gitu. Dia tidur lagi. Kebesokan harinya rutinitas seperti itu, seperti biasa. Menyusuri kehidupan, tertatih-tatih gitu dengan kehidupan. Pas dia lihat ada istrinya sama si cowok yang waktu itu yang dia sangka selingkuhannya. Oke. Bu RT-nya udah teriak-teriak, jangan bawa anak-anak ya, jangan bawa anak-anak, kasihan bapaknya, gitu kata Bu RT-nya. Nah itu suaminya datang langsung marah kan, kayak kenapa kalau misalnya mau pergi aja, nggak usah bawa anak-anak. Terus kata si istrinya, kamu tuh miskin, kamu nggak akan bisa ngegedein anak, biar aku aja yang gedein anak. Terus si Kuncoro itu bilang gini, Saadah, namanya Saadah, nama istrinya. Dah kamu tuh kalau misalnya emang mau pisah sama saya, pisah aja, nggak usah kamu bawa anak-anak gitu, apalagi sama orang lain. Terus si yang selingkuhannya tuh bilang, saya bukan orang lain, saya udah nikah. Poliandri kan berarti, suaminya 2, kan belum cerai. Nah si Kuncoronya bingung kan, kayak kapan nikahnya? Terus kata si Saadahnya, udah 1 tahun. Hah? 1 tahun? Jadi Gila, mungkin apa? selama suaminya kerja dia tuh ke rumah yayangnya kali. Nah si anak-anak ini juga udah kenal sama si selingkuhannya. Astagfirullah. Kan kasihan ya. Iya. Si Kuncoronya narik anak-anaknya, dia ais, terus dia lari. Pasti nangis anak-anaknya. Iya, dia bukan lari ke rumah, tapi dia lari ke arah jalan, ke arah beca dia parkir. Dia taruh anak-anaknya di dalam beca, dia kayuh, terus di belakangnya si istrinya sama si suaminya yang baru ngejar pakai motor. Ya dia tuh berusaha, dia ngayuh bawa Dia yang berbuat, dia yang ketawa. Nah dari belakang nih motornya tuh nyalip si becanya, terus ditarik anak-anaknya. Kuncoro udah teriak-teriak, terus dia gini, terus dia dipukul sama si suami istrinya, sama si selingkuhan istrinya. Bingung kan lo? Ya Gue juga bingung bilangnya gimana. Jadi si Kuncoro di situ langsung menangis sambil tetap berusaha buat mengayuh, tapi kakinya tuh kayak lemes gitu buat ngayuhnya. Jadi kayak ini sadelnya terus kayak aduh gitu dianya. Emosi sama energi habis gitu. Jadi tapi dia tetap terus berusaha gitu. Iya, Sampai ngejar ke anaknya ya. Iya, sampai ke si motornya belok terus hilang deh, nggak kelihatan lagi. Dia udah pasrah, terus dia pulang, terus dia nyampe ke rumah Pak RT, terus dia udah nangis, Pak RT. Dia udah nangis sampai kayak gitu, terus dikasih minum sama ibu RT-nya, terus sambil udah istri kayak gitu udah lupain aja, sekarang kita fokus gimana caranya anak-anak bisa kembali lagi ke sini. Ya tapi gimana Pak RT, saya juga sebenarnya juga ragu sama diri saya sendiri, apakah saya benar-benar bisa mengurus 2 anak itu, apakah saya mampu membesarkan mereka dengan layak. Kapasitas saya sebagai seorang ayah sangat-sangat terbatas karena kemampuan saya mencari rezeki hanya sebatas ini yang saya mampu gitu, yang saya bisa. Nah tapi orang-orang di situ berusaha buat jangan kalah, jangan menyerah, jangan kalah sama keadaan. Kita harus tetap berjuang, berusaha, berdoa supaya anak-anak bisa kembali ke sini. Kuncoro nih setiap hari menjalani kehidupan normal, walaupun tanpa anak-anaknya.
Berarti dia nggak tahu ya anaknya dibawa ke mana Nggak gitu. tahu. Temennya bilang kita pindah lapak, jangan di sini lagi soalnya besok ada kayak razia gitu buat pembebasan lahan di tempat dia biasa mangkal. Akhirnya dia pindahlah ke beda tempat gitu, lumayan agak jauh dari kontrakannya dia malah. Tapi nggak apa-apa lah daripada dia kena razia kan, lebih Iya. repot lagi. Nah di situ dapat titik terang, dia ngeliat anaknya lagi jajan. Dia lihat anaknya lagi jajan, terus dia langsung nyamperin, anaknya langsung meluk dia. Pulang sama ayah ya, nggak mau. Kenapa? Soalnya kalau di sini banyak makanan. Kuncoro di situ kayak udah gemeter badannya. Ya udah nggak apa-apa, tapi nanti setiap hari ketemu ayah di sini ya. Iya, ini buat kamu, dikasih tuh jajan buat anaknya. Terus anaknya meluk bapaknya, terus dia pulang gitu. Kuncoro di situ cukup kayak lega, nggak apa-apa lah gitu, tinggal di sana. Yang penting aku bisa tetap lihat. Gitu. Dia tuh takutnya tuh pindah keluar kota kan, yang dia takutin nggak bisa ketemu anaknya lagi tuh gimana gitu caranya. Sedangkan keterbatasan dia tuh bener-bener udah parah banget ya gitu, keuangan dia tuh bener-bener sulit banget. Dia lebih milih buat makan sehari sekali, yang penting dia bisa tetap ngasih anak-anaknya gitu tiap harinya. Nyisihin uang buat mereka ya. Terus dia beliin celengan buat anaknya. Itu tuh udah pertemuan kesekian minggu ya gitu. Dia beliin celengan, terus dia bilang, "Uang dari ayah masukin celengan ini ya." Istrinya tahu tuh. Kuncoro nyamperin anaknya, terus anaknya ngobrol sama bapaknya gitu, dibolehin sama ibunya. Terus akhirnya ibunya nyamperin ke lapaknya si Kuncoro. "Kamu kalau misalnya mau ngobrol sama anak-anak nggak apa-apa, aku izinin, cuma jangan dibawa anak-anaknya, kasihan kalau hidup sama kamu. Udah nggak apa-apa di sini aja sama aku." "Iya nggak apa-apa. Sama ini deh, aku minta surat talak." Gue baru mau nanya. "Sama ini aku minta surat talak, soalnya aku mau ngurusin pernikahan kami biar resmi." "Ya udah ya, nanti malam aku bikinin di Pak RT." "Makasih ya," kata si mantan istrinya. "Iya sama-sama. Jaga anak-anak ya." "Pasti," gitu kata si istrinya. Udahlah. Akhirnya di situ dia kan menyerah. Menyerah dengan keluarganya, menyerah dengan keadaan. Ya udah, istriku udah, mendingan lepas aja dari aku gitu, daripada hidup susah sama aku, begitu pula anakku. Aku hidup sendiri aja. Dan dia nggak ada pikiran buat bikin keluarga lagi gitu, nikah lagi sama perempuan lain terus punya anak gitu, nggak ada pikiran kayak gitu. Dia pulang ke Pak RT, terus dia bilang minta surat talak. Pak RT di situ sampai, "Sabar ya," gitu, kayak ya udah, tapi ini mungkin emang jalan terbaik daripada kita berantem terus, daripada dia sumput-sumputan daripada dia sembunyi-sembunyi gitu, selingkuh, mendingan ya udahlah saya lepaskan aja. Terus besokannya nih dia nanya nih ke warga rumahnya, "Ibu Saada di mana ya?" gitu, sama anaknya 2. "Oh iya, masuk aja ke dalam, nanti belok kiri, rumahnya paling pojok." Dia ke situ, dia nganterin, maksudnya tuh dia mau nganterin surat talak itu kan. Pas dia lihat rumahnya bagus, memang di dalam gang tapi rumahnya bagus. Di situ kan makin ngerasa kecil lagi kan, dia makin ngerasa kecil. Terus pas dia ketok pagarnya gitu, dia ketok gitu, terus keluar tuh seadanya. "Iya, oh suratnya udah jadi." "Iya udah ini." "Oh iya, mau masuk dulu nggak?" "Emang boleh?" Boleh cina. Masuk tuh, dia duduk di teras. Terus dia ngeliat anak-anaknya pakai baju bagus, rumahnya bagus, semuanya. Oh andai kan gitu aku tuh bisa memberikan kehidupan yang layak untuk istriku dan untuk anakku, aku tidak akan kehilangan mereka. Laki-laki lain yang ada di rumah itu, Si ayah tiri anak-anaknya. ayah tirinya itu keluar ngasih kopi. "Maaf ya bang, saya bukan niat buat merenggut kebahagiaan abang, tapi memang saya sudah kadung cinta sama Adah." Itu bahasanya mereka ya, bahasa zaman dulu mungkin ya, kadung cinta kayak terlanjur cinta gitu, kayak saya kadung cinta sama Adah. "Nggak apa-apa, saya minta maaf ya karena saya punya anak 2, situ jadi rasa dibebani." "Oh nggak apa-apa, soalnya memang saya tuh nggak bisa punya anak." "Kenapa?" "Saya punya penyakit hernia, jadi saya emang akan sulit punya anak," katanya. "Oh gitu ya, turut sedih lah gitu. Saya titip anak sama Adah." "Nggak usah lah, titip anak aja gitu, Adah kan udah jadi milik kamu."
iya bang, kalau misalnya ada apa-apa kangen sama anak kesini aja. Oh iya, makasih banyak, ini surat talak dari saya buat Ada. Oh iya, makasih gitu. Di situ dia pulang tuh pamit, bukan pulang ke rumah ya, maksudnya pamit ke pangkalan lagi. Terus dia bengong kayak, kok mereka baik ya, kok mereka tuh kok sebaik itu. Ini tuh yang salah guanya apa emang keadaan, apa emang dunia tuh benci sama gue gitu. Jadi dia tuh bingung, serendah itu memang aku tuh sampai nggak bisa bahagia, tapi aku, jadi dia tuh bingung gimana ini tuh kehidupan berjalan gitu. Padahal di bayangan dia pas dia nyari rumah itu dia bakal diamuk gitu, kayak ngapain sih kesini, dia tuh ngira bakal kayak gitu, tapi ternyata malah welcome banget keluarga itu. Di situ dia pulang gak jadi narik, dia pulang ke rumahnya yang sepi. Dia mau makan gak ada makanan, tapi dia punya uang. Di situ dia duduk. Pas dia duduknya di meja makan ya, meja makannya sederhana banget. Tiba-tiba yang dia rasain tuh terang. Kayak ada orang buka jendela, buka pintu, terus ada suara perempuan nyapu. Terus perempuan ini nawarin, Kang, mau minum apa mau makan? Dia bingung kayak, kamu siapa? Kok kamu siapa? Aku kan istri kamu, kata si perempuan itu. Hah? Kapan kita nikah? Kok gitu, kan kita udah 15 tahun pernikahan, kata dia. Hah? Kata dia. Terus si istrinya tuh ketawa aja, ketawa. Nah, tapi muka istrinya tuh bukan muka Ada, beda lagi ceweknya. Terus, Kang, telurnya mau diceplok apa didadar? Diceplok aja. Mau pakai kecap nggak? Oh iya deh, pakai. Dia bikinin tuh, dia sendok nasinya, terus dia kasih ceplok telurnya. Terus dia makan, dia kasih teh panas. Istrinya duduk di situ sambil megang sapu. Makannya mau ditemenin apa enggak? Kalau emang enggak, saya mau lanjut bersih-bersih rumah. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, kamu bersih-bersih aja. Ya udah. Istrinya bersih-bersih sambil nyalain radio. Sambil nyanyi-nyanyi, dia bersih-bersih rumah. Terus udah beres bersih-bersih rumah, selama istrinya beres-beres tuh dia ambil makan, ambil ngeliat gini, kayak sekeliling ngeliat si istrinya itu jalan, tau gak, kayak ke kanan ke kiri dia ngeliatin aja gitu, ngikutin. Iya, rumah tuh bener-bener udah nggak bau apa ya, jadi rumah itu kan udah bau lembab ya, karena nggak ada yang ngurus, maksudnya nggak ada tangan perempuan yang ngurus rumah itu kan, jadi otomatis rumahnya tuh kayak bau sumuk gitu. Tiba-tiba rumahnya tuh bersih, wangi. Dia kayak, oh iya, perbedaan ada istri dan tidak ada istri tuh di sini ya. Dia sadar kok dia tuh udah cerai sama Saada gitu, tapi dia juga bingung, ini perempuan dari mana? Mana katanya udah 15 tahun lagi pernikahannya. Terus si perempuan ini bilang, Kang, kayaknya malam enak deh kita bikin sayur gambas. Oh iya, boleh, pakai ikan asin, kata dia. Bawa uang nggak? Bawa, kata si kuncoronya. Ya udah, taruh aja itu di atas radio, kalau nggak di bawah radio lah, taruh, nanti saya ke pasar. Kalau kamu mau ke pasar saya anter. Oh ya udah, boleh, katanya. Udah beres tuh makannya, si Kuncoro tiba-tiba langsung kayak semangat lagi, kayak happy. Dia keluar rumah, dia bawa uangnya, dia gandeng istrinya. Mau ke pasar jalan kaki apa pakai beca? Pakai beca atuh, katanya. Kan capek jauh. Ya udah, si istrinya di depan, lakinya ngayuh sepeda. Dia belanja apa segala macam, belanja. Hai, udah ketawa-ketawa tuh dia sama istri barunya. Terus dia pulang, terus mandi, istirahat, istrinya oseng-oseng lagi tuh masak, nyiapin buat makan malam. Terus dia kayak yang, duh, ini beneran nyata apa enggak sih? Gitu. Takut ini bukan jadi nyata. Dia makan malam, terus dia tidur, dia melakukan hubungan dengan istrinya itu. Terus dia tidur, bangun keesokan harinya, terus dia buru-buru bangun gini kayak takutnya itu cuma mimpi kan. Katanya bener, tetap ada suara radio, suara istrinya lagi nyucinya pakai tangan kan, kayak kusuk gitu. Dia kayak, oh ini nyata, bukan mimpi, bukan bualan. Oke lah kalau gitu, happy tuh dia. Kita sarapan apa? Aku udah bikin nasi goreng kecap, makan aja.
maaf tapi nggak bisa nemenin makan, ini banyak kerjaan. Ya nggak apa-apa katanya. Istrinya lanjut nyuci, suaminya ambil sendiri nasi gorengnya, terus dia makan sambil ngeliatin istrinya di kamar mandi, karena kan rumahnya kecil, jadi mau lu posisinya di mana tuh tetap kelihatan gitu. Kamarnya juga cuma satu kan. Dia pamit kerja sambil sumringah, terus istrinya bilang, nanti makan siang pulang dulu aja, saya siapin makan, nanti beres makan bisa narik lagi. Oh iya, di situ dia kayak kaget. Selama ini dia nikah sama Saadah tuh nggak pernah kayak gitu, sedangkan istri yang ini tuh bener-bener nge-treat dia banget. Terus dia pulang tuh, dia pengen cepet-cepet pulang, istrinya masih sibuk ngurusin rumah. Terus dia bilang, jangan kayak gitu, saya bantu, kalau misalnya ada yang harus dibantu ya udah kamu bagian ngepel ya, saya lagi ngurusin buat makan kita. Ya udah, dia ngepel tuh sambil nyanyi-nyanyi. Nah Bu RT tuh nanya ke dia, Mas, kok saya lihat-lihat kok berisik sih sekarang di rumah? Iya nih, soalnya istri saya suka dangdut jadi berisik. Istri? Bukannya Saadah udah nikah lagi? Iya, tapi istri saya ini udah baru. Oh gitu. Iya. Kok nggak ngundang-ngundang, nikahnya kapan nikahnya? Katanya sih udah 15 tahun yang lalu. Hah? Kata si Bu RT-nya. 15 tahun yang lalu. Iya, Bu, bentar dulu ya, saya ini buru-buru ini lagi ngepel. Oh iya. Dia beresin tuh ngepel, terus dia nanya lagi, apalagi yang belum selesai dikerjain? Nggak ada kok, cuma ngepel aja, yang lain udah saya selesaiin. Oh iya. Masak tuh mereka berdua, si suaminya ngebantuin istrinya tuh masak sambil ngobrol. Si istrinya tuh kayak ngerasa kita udah lama menikah, sedangkan kalau si Kuncoro tuh masih nanya-nanya, kamu rumahnya dulu di mana, orang tua kamu namanya siapa, kita punya anak atau enggak. Jadi dia tuh selalu nanya kayak gitu. Si Ada siapa istri barunya tuh kayak yang, ih gimana sih si kakang teh, kan kita mah nikah 15 tahun juga belum punya anak atau cina. Oh gitu cina. Tapi aku mah punya anak di mana sih, dari dulu kan kita berdua cina. Itu tuh kayak yang, dia tuh udah berusaha nginget-nginget tapi kok makin aneh gitu. Semuanya tuh makin aneh. Banyak kejadian-kejadian yang aneh, pokoknya itu kejadian sehari-hari ya yang dia kasih gambar. Kayaknya bakal terlalu lama kalau dijelasin semuanya di video. Intinya mereka menjalani kehidupan normal rumah tangga seperti pada umumnya dan bahagia. Pak RT, Bu RT dan beserta orang-orang di kampungnya itu ketok pintu rumahnya Kuncoro. Kuncoro buka pintu. Ada apa ya Pak? Ini mau didata dulu. Didata apa ya Pak? Udah kamu keluar dulu. Jadi dia tuh buka pintu kecil banget gini. Oh iya tuh, cina dia buka tuh pintu lebar-lebar. Terus Bu RT gini, gitu, bau. Terus si Kuncoro kayak bingung liat Bu RT, kenapa Bu? Oh enggak katanya. Suruh tanda tangan tuh si Kuncoronya. Tanda tangan apa ya Bu? Udah tanda tangan aja. Oh iya tuh, tanda tangan tuh. Nanti kamu dapat pengobatan ya. Soalnya udah 2 bulan gak keluar rumah. Nggak narik dong. Enggak, udah 2 bulan gak keluar rumah, takut ada apa-apa. Nanti ada dari pihak kesehatan yang kesini buat jemput. Pihak kesehatan, kan saya gak kenapa-napa. Iya, memang gak kenapa-napa, cuma nanti mau dicek ya. Iya. Bu, 2 bulan saya gak keluar rumah gimana sih Bu? Saya kan setiap hari juga narik. Iya, maksudnya tuh gak ke rumah saya, kata si Bu RT-nya. Oh gitu. Sekarang memang ada kayak gini ya Bu, di penyuluhan di RT. Iya. Gak lama datang tuh petugasnya, dibawa. Mau kemana nih kita? Kita ke rumah sakit ya. Loh kok ke rumah sakit? Iya kan mau ngecek sehat atau enggaknya. Oh gitu. Ya udah Bu, saya nitip istri saya di dalam. Oh iya kata Bu RT-nya. Padahal Bu RT udah pada nengok-nengok gini ke dalam rumahnya. Rumahnya tuh udah kayak nggak bayar listrik kan, jadi soalnya gelap, bau, berantakan. Pas si Kuncoro di rumah sakit, ditemenin sama yang dituakan sama Pak RT berdua tuh. Mereka yang ngurus, terus Kuncoro nggak tahu mereka ngobrol apa sama dokternya. Terus di situ Kuncoro dipaksa buat rawat inap. Rawat inap
ditemenin sama yang dituakan itu, tapi nggak bisa stay seharian, jadi beberapa jam aja gitu. Nah dia selama pengobatan tuh nggak pernah ngamuk, kayak orang normal, bener-bener normal banget. Karena nggak ada yang ngurus, Pak RT, Bu RT udah meninggal, bapak yang dituakan juga udah meninggal, sekian tahun lamanya dia di rumah sakit jiwa gitu. Terus dia meninggal. Pada saat dia meninggal, dia bilang sebelumnya aku disuruh buka pintu. Saat aku buka pintu, di situ banyak orang-orang yang dia kenal lagi ngadain kayak hajatan gitu. Aku menikah dengan perempuan yang ada di halusinasi aku. Terus kami berdua menikah. Dan akhirnya kan sebenarnya cerita itu kan selesai ya, sampai di situ. Tapi karena gue lumayan tertarik dengan ceritanya, terus akhirnya timbullah beberapa pertanyaan ke Kunchoro. Kenapa kamu masih di sini? Kamu kan gak bunuh orang. Kamu juga bukan orang jahat. Dia meninggalnya karena apa? Gak tahu, meninggal aja katanya. Mungkin udah waktunya gitu. Apa nggak tahu, mungkin karena terlalu banyak konsumsi obat, obat penenang dan lain-lain. Terus dia bilang, kenapa masih di sini? Kata dia. Iya, kenapa masih di sini? Nggak tahu katanya. Bingung dia juga ya? Bingung. Terus selama di kehidupan kamu yang saat ini gitu, yang ngawang gitu antara dunia nyata dan tidak gitu. Tapi kamu masih punya tapi kamu masih berpikir rasional katanya. Tapi aku nggak bisa ngendaliin diri aku. Jadi dia tuh bukan maksudnya mau jahil ke orang lain, tapi kadang dia juga lupa kalau dia tuh udah nggak ada. Kayak misalnya dia ngegeser kursi gitu, nggak sengaja, karena dia masih ngerasa dia masih hidup di dunia kita. Dia geser kursi, dia duduk, padahal itu mungkin orang lain takut kan. Terus dia di kamar mandi, dia mandi gitu, ada jadi suara jebar-jebur. Yang di dunia nyata itu suara air yang pure ya. Dia tuh nggak sadar gitu. Terus karena dia kesana jadi kayak yang jahil, jadi tampilannya juga udah nggak seperti Kunchoro pada masa dia hidup. Dia tuh selalu ketawa-ketawa tuh gak? Dia tuh ketawa-ketawa. Nah ada beberapa manusia, kata dia, yang sampai sebel banget sama si Kunchoro ini karena selalu jahil. Dan dia tuh berusaha buat menampakkan dirinya ke si manusia itu. Berusaha. Kenapa? Katanya karena pengen ngasih tahu mereka kalau misalnya mereka tuh jangan ngeluh. Aku tuh begini karena aku tuh kebanyakan ngeluh. Si Kunchoronya. Dari cerita yang kita dengar juga dia tetap yang namanya berjuang sebagai ayah tuh benar-benar berjuang. Nggak ada ngeluh-ngeluhnya dia. Nggak ada kan, tapi dia tuh bilang aku tuh terlalu banyak ngeluh. Apa mungkin karena insecure? Bisa jadi. Karena mungkin kan dia datang ke rumah mantan istrinya dengan suami barunya, rumahnya bagus, anaknya juga bajunya bagus, bisa jajan kapan aja, makanan juga di meja makan tuh di meja tamu tuh banyak cemilan, kayak hal yang tidak ada di rumahnya gitu. Ya kalau misalnya bisa kita ambil pelajarannya sih, pertama udah pasti jangan menyerah ya. Karena Kunchoro aja mati-matian dia mencari nafkah untuk keluarganya, meskipun dihianati istrinya gitu kan. Terus jangan melupakan, kalau buat istrinya ya kata gue, jangan melupakan kesetiaan. Soalnya kan maksudnya teh Kunchoro aja nggak diem gitu, dia tuh berusaha juga buat mencari rezeki yang halal gitu.
Ya, begitu cerita dari Kuncoro tadi. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain atau kesimpulan atau ada yang mau dikatakan, boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel kita. Oh ya, dan terima kasih yang sudah menonton. Bye! Bye.